Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya teman kita yang satunya ya. Teman kita yang satunya udah jadi juga. Yang sebelumnya yang kemarin yang satu biji itu sudah sama dia ya. Katanya hasilnya lumayan memuaskan ya. Ini pakai ini 8 MOSFET jumbo ya, 8 MOSFET jumbo. Tak ganti pakai trapo EE55. Induktor saya kasih kawat tembaga 1,3 mili. Ini kurang lebih sekitar 1 on lebih ya, 1 on lebih, sekitar 100 lilitan. Ini elko nya awalnya 4 biji ya, 4 biji yang kecil-kecil, yang kayak gini ya, kecil-kecil 4 biji 2500 UF 235 volt 4 biji. Dikarenakan ini pakai trapo EE55, jadi kalau dipasang 4 biji yang kecil-kecil ini sini nggak muat, traponya nggak muat, jadi saya copot, tak ganti 2 biji aja, tapi kapasitasnya 10.000 UF ya, 25 volt, tak kasih 2, itu lebih bagus ya, lebih besar. SCR pakai daya N1225, ini yang KW ya. Kalau cari yang betul ori itu susah. KW di seri banyak, 5 buah, 5 biji SCR nya. Polaritas akinya juga awalnya ini 6 biji ya, 5 biji di bawah 5 biji. Kalau menurut saya 8 MOSFET jumbo polaritas akinya cuman 5 biji, itu saya rasa kepanasan ya. Kalau di TKP berat itu kurang ya, kurang bagus kalau cuma dikasih 5 buah MOSFET untuk polaritas akinya. Jadi alhasil saya tambah 3 biji lagi supaya maksimal ya, supaya lebih bertenaga. IC PWM nya juga saya ganti yang original on ya, original on. Ini casingnya bagus, tebal. Ini sudah selesai. Kita juga ada kemarin beli PCB dari online ya, online Shopee ya, di Shopee. Ini 8 MOSFET IGBT yang ingin berminat ya, yang seperti ini bisa kita buatkan ya. Harganya murah meriah, yang spek IGBT untuk payau laut bisa. 8 MOSFET jumbo untuk laut ini memang MOSFET-nya wajib yang bagus dan berkapasitas besar ya. Kalau yang kapasitas ringan yang ya mungkin keras untuk laut nggak bisa. MOSFET jumbo pun dia tipenya banyak, ampernya pun berbeda-beda. Coba kita tes di frekuensi paling low ya, paling low pip up nya ini
high-nya kita buat low aja. Ini piplopnya memang memang sangat lambat pilot piplopnya, karena ini speknya dipakai biasanya untuk eret ya, untuk cari ikan baung, untuk di kedalaman 10 sampai 15 meter ya, dibuat kabel ke dasar sungai. Ini kemarin katanya sebelum dimodifikasi, sebelum diganti, ini katanya ikannya jarak 1 jengkal ya dari kabel setik itu. Kalau 1 jengkal itu masih oke ya, masih ikannya masih pingsan, masih dapat. Tapi melebihi dari 1 jengkal ataupun setengah meter aja dari setik itu kebanyakan lolos ya ikannya, kebanyakan kabur. Makanya disuruh saya garap biar bertambah tenaga katanya. Ini coba kita tes. Ini frekuensi paling rendah karena power supply cuman yang 30 ampere. Jadi kalau ditambah frekuensi langsung ngedrop ya, langsung ngedrop. Ini untuk high ke atas. MOSFET-nya belum hangat ya, belum hangat, masih adem. Trafo 30 derajat, SCR 32 derajat, induktor 41 derajat ya. Polaritas akinya 29 derajat ya, adem ya. Mantap ya. SCR adem, induktor pun ini sebenarnya lumayan adem ya. Induktor memang wajib panas, tidak ada PDC yang tidak panas kalau induktornya. Elko 29 ya. Adem. Ini yang air kapurnya ini sebenarnya wajib diganti juga ini terlalu kecil ya. Ini suhunya udah tinggi sekali air kapurnya ini. Sebenarnya ini saya kalau buat PDC ini air kapur saya ganti dengan tembaga ya, saya gulung. Tapi ini
karena ini dipasang 2 biji. Kemarin tak biarkan aja, kurasa itu sudah cukup kalau 2 biji, ternyata masih panas ya. Ini panas sampai 89 derajat, itu baru sebentar. Di sini udah terpotong ampernya ya, karena di sini ada hambatannya. Air kapurnya panas ya, nanti diganti saja ini pakai yang lebih besar. Dan derajat ini mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya, karena ini ampernya ini besar ya, ampernya voltasenya tinggi, voltase dapat, ampernya dapat. Harus pandai-pandai menyesuaikan ya, menyesuaikan antara ampere dengan voltasenya. Kalau voltase tinggi, ampere kecil, itu untuk ikan besar pun itu susah ya. Ampere besar, voltase kecil, itu pun kalau untuk ikan nila itu lolos juga. Ikan-ikan yang lincah itu pun apa juga lolos. Jadi dia harus imbang antara voltase dengan ampere ya. Jadi yang ingin bertanya-tanya ataupun bagi-bagi pemula yang hobi-hobi merakit ya, yang seperti ini PDC, bisa ada kebingungan bisa ditanya-tanya. Kita sama-sama belajar mengenai dunia elektronik ya. Elektronik ini walaupun dia sama, satu pembuatan, satu racikan ya, seperti ini. Ini contohnya kayak gini, dibuat juga sama persis kayak gini, belum tentu hasilnya sama ya. Belum tentu hasilnya sama, karena setiap resistansi nilai-nilai komponen itu berbeda-beda ya. Tidak ada yang sama nilai komponen resistansinya. Misalnya contoh kayak resistor ya, yang 10K itu resistansinya bisa 10K pas, bisa 10K lebih, bisa kurang dari 10K. Tidak semuanya sama ya, pasti ada selisih ataupun perbedaan. Itulah yang membuat perbedaan PDC itu walaupun satu pembuatan, satu rangkaian, tapi kalau hasil itu pasti ada perbedaan.
Oke, sampai di sini dulu videonya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.